Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang jadi perbincangan di media sosial akhir-akhir ini. Ini adalah kelompok impor barang bawaan pribadi penumpang yang perlu menjadi perhatian khusus. Artinya sering dipakai, sering dimasukkan, dan dibawa oleh Bapak Ibu bawaan pribadi penumpang. Yang pertama itu adalah telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Contohnya apa? Contohnya misalnya handphone, laptop, iPad begitu ya. Ini adalah jenis telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Nah, batasan nilai dan jumlahnya seperti apa? Nah, khusus untuk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet ini paling banyak 2 unit per orang dalam satu kedatangan dalam jangka waktu 1 tahun. Bapak Ibu sekalian perlu digarisbawahi dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua adalah kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Contohnya apa? Contohnya misalnya lipstik, bedak, skin care. Nah, pada 20 per orang. Kemudian alas kaki ini contohnya apa? Sepatu, sendal gitu ya. Paling banyak 2 pasang per orang. Kemudian elektronik itu contohnya apa? Misalnya teman-teman PMI membawa speaker misalnya, radio. Nah, ini diatur paling banyak 5 unit dan dengan nilai paling banyak FOB 1.500 US dollar per penumpang. Kemudian yang selanjutnya adalah pakaian jadi. Pakaian jadi ini contohnya apa? Misalnya baju, jaket, celana. Nah, ini sebenarnya tanpa batasan. Tapi nanti teman-teman Bea Cukai akan menyampaikan fiskalnya begitu ya. Kami tidak mengatur fiskalnya, kami mengatur lartasnya. Tanpa batasan, tapi fiskalnya nanti ada aturannya. Kemudian barang tekstil sudah jadi lainnya, contohnya apa? Contohnya misalnya selimut, tirai, spray gitu ya. Ini paling banyak 5 piece per orang. Bedanya apa? Mungkin ada teman-teman PMI yang yang tanya bedanya apa pakaian jadi sama barang tekstil sudah jadi lainnya. Yang paling gampang adalah pakaian jadi ini melekat ke tubuh kita. Gitu ya. Kalau barang tekstil sudah jadi lainnya ini tidak melekat dalam tubuh kita. Sehingga saya contohkan barang tekstil sudah jadi lainnya itu biasanya teman-teman membawa selimut, tirai gitu ya. Ini ini pengalaman kami. Sebelumnya kami penempatan di Taiwan, membantu juga teman-teman PMI. Biasanya teman-teman PMI ini dapat hadiah dari majikannya gitu ya, dapat hadiah dari lopannya. Ini selimut, tirai yang dikirimkan ke kampung halamannya untuk putra putrinya tercinta. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi kaitannya dengan barang pribadi penumpang gitu ya. Artinya barang dibawa ketika masuk daerah Pabean Indonesia menggunakan pesawat udara begitu. Kemudian kita lanjut ke ketentuan impor barang pindahan WNI. Jadi ini khusus untuk barang pindahan WNI. Yang pertama, perlu kami sampaikan, ketentuan impornya adalah ini dikecualikan juga dari ketentuan memiliki NIB yang berlaku sebagai API, gitu ya, tanpa perizinan berusaha. Jadi nggak perlu PI, nggak perlu LS. Tentu ini tidak untuk kegiatan usaha, artinya apa? Tidak untuk diperdagangkan. Kemudian untuk persyaratan impornya ini memerlukan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa ngurus ke KJRI, ke KDI, kemudian ke perwakilan kita di luar negeri. Nah, untuk kondisi barangnya, untuk barang pindahan WNI ini adalah bisa dalam keadaan baru maupun tidak baru, gitu. Kemudian untuk batasan jumlahnya ini tidak dibatasi. Tapi untuk telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet ini paling banyak 2 unit per jenis barang. Kemudian yang kita atur ini adalah warga negara Indonesia. Ketibaan barang yang namanya barang pindahan ini bisa bersama-sama dengan pemilik atau sesudah atau sebelum pemilik barang tiba di Indonesia. Gitu ya. Ini ketentuan barang pindahan tadi. Nah, barangnya apa saja? Ini adalah kelompok barang yang dibatasi impor, yang dapat diimpor sebagai barang pindahan WNI. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan impor barang ini melalui skema barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara.
Nah, ini ketentuan impornya juga dikecualikan dari NIB dan perizinan berusahanya. Kemudian persyaratan impornya tidak memerlukan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Jadi yang perlu surat keterangan itu kaitannya hanya dengan pindahan, gitu ya, barang pindahan. Nah, ini kondisi barangnya untuk barang kiriman barang kiriman pos ini wajib dalam keadaan baru. Kemudian batasan jumlahnya ini kita batasi di lampiran 4, nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian yang kita atur sekarang ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat udara. Lanjut. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu batasannya untuk yang dibatasi impor untuk barang kiriman pos. Baik, yang selanjutnya adalah ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia. Ini ada di lampiran 3 Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat detailnya. Jadi poin penting dalam pengaturan ini adalah tadi yang saya sampaikan, ini relaksasi terhadap teman-teman kita, pekerja migran Indonesia, belum diatur secara tegas sehingga ada masalah di lapangan. Dengan adanya Permendak 36 ini kemarin alhamdulillah ratusan kontainer yang tertahan sudah bisa kita selesaikan dan teman-teman Bea Cukai dengan sigapnya sudah bisa merilis barangnya begitu ya, tidak ada masalah lagi. Prinsipnya untuk barang pekerja migran Indonesia ini juga dikecualikan karena tadi ini bentuk relaksasi maupun kemudahan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya impor barang kiriman PMI untuk kelompok barang bebas impor dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dengan batasan jumlah tertentu. Jadi barang kiriman pekerja migran Indonesia itu boleh dalam keadaan tidak baru. Tentu tadi yang saya sampaikan harus dibatasi karena sesuai masukan dari kementerian lembaga terkait, mulai dari perlindungan terhadap KM, industri dalam negeri, sampai dengan kaitannya dengan keamanan pangan, ini yang menyebabkan ini juga harus diatur jumlahnya begitu ya. Kemudian impor barang kiriman PMI untuk kelompok barang dibatasi impor ini dikecualikan dari ketentuan batasan impor dan dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru dengan batasan jumlah tertentu. Kemudian impor barang kiriman PMI ini tanpa memerlukan perizinan impor dari Kementerian Perdagangan karena sudah disepakati integrasi data antara teman-teman BP2MI, kemudian Kementerian Luar Negeri dan teman-teman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian untuk barang kiriman PMI ini kita bedakan menjadi 2. Untuk teman-teman PMI yang terdaftar di BP2MI ini kita berikan 3 kali per tahun dalam 1 tahun takwim. Jadi yang pertama poin pentingnya itu. Kemudian yang kedua bagi teman-teman PMI yang tidak terdaftar di BP2MI artinya terdaftar di Kementerian Luar Negeri ini diberikan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun takwim. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita batasi. Jadi ini bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang tadinya tidak diatur secara tegas, tapi ini diperbolehkan begitu ya. Untuk pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, ini barunya maksimal 5, tidak barunya maksimal 15 piece gitu ya. Nanti sudah jadi maksimal 5 piece, kemudian barang elektronik tidak termasuk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, ini 2 unit. Kemudian alas kaki ini juga 2 pasang begitu ya. Kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga ini 5 piece. Kemudian mainan anak ini 4 piece baik dari kondisi baru maupun tidak baru. Kemudian untuk tas ini kita atur untuk yang barunya 2, tidak barunya 2. Kemudian makanan dan minuman ini bisa dalam 10 pack atau 10 bungkus. Kemudian perlengkapan rumah tangga ini barunya 5, tidak barunya 5. Perlengkapan sekolah ini 10 pack, 10 bungkus maupun 10 kemasan. Tentu Bapak Ibu sekalian, jumlah ini sudah diskusi sangat panjang dengan beberapa kementerian lembaga terkait. Jadi Kementerian Perdagangan dan teman-teman Bea Cukai tidak sendiri dalam menentukan ini, termasuk kita memberikan masukan, diberikan masukan juga oleh teman-teman Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, BPOM, BP2MI, KLHK, karantina, dan teman-teman KL terkait lainnya. Lanjut.
Nah, ini tadi saya sampaikan, impor barang kiriman oleh PMI yang tercatat pada BP2MI diberikan 3 kali pengiriman dalam 1 tahun takwim. Kemudian impor PMI selain tercatat pada BP2MI, artinya tercatat di portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri, ini diberikan paling banyak 1 kali pengiriman dalam 1 tahun takwim. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arief Sulistyo atas pemberian materi yang pertama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan CV singkat dari narasumber kita yang berikutnya. Narasumber kita berikutnya adalah Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bapak Fajar Doni Cahyadi. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBJ Sumatera Bagian Selatan, kemudian Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priuk, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Teknis Kepabeanan. Baik, langsung saja kita akan menyapa kita yang kedua, Bapak Fajar Doni. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Arief dan Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, sudah siap ya Pak untuk memberikan pemaparan? Insya Allah siap. Siap. Langsung saja untuk alokasi waktu sama Bapak seperti Bapak Arief, 25 menit kepada Bapak Fajar Doni Cahyadi. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Yang kami hormati narasumber Pak Arief Sulistyo, Direktur Impor. Yang kami hormati para atase keuangan di Hong Kong, kemudian di Abu Dhabi, di Singapura, di Jepang, yang Bapak kalian juga dalam keadaan sehat, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga kita menjadi orang yang takwa. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah malam, kami langsung kami sudah siapkan melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Direktur Impor, Pak Arief Sulistyo. Kami sudah siapkan slide, mohon di-share. Baik Bapak sekalian, terkait dengan ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia, di sini bisa melalui 3 kemungkinan. Bisa melalui barang kiriman, bisa melalui barang penumpang, dan bisa melalui barang pindahan. Apa yang dimaksud dengan barang kiriman? Barang milik PMI yang masih bekerja dan berdomisili di luar negeri dan dikirimkan menggunakan jasa pos atau perusahaan jasa titipan untuk keluarganya di Indonesia. Aturannya sudah jelas di PMK 141.